Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Jumat 30 Desember 2022. Sebelum masuk pada Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi ini, Engkau memberikan kami hidup, pengharapan dan kasih. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terdapat pada 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. 1 Raja-Raja 3 ayat 1. Doa Salomo mohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Amin firman Tuhan. Tema pagi ini adalah mohon hikmat Tuhan. Berhikmat, kina atau keina adalah salah satu syarat menjadi seorang pemimpin bagi kalangan masyarakat Toraja. Siapakah yang disebut orang berhikmat? Mereka yang tahu membedakan benar atau salah. Karena itu, ia akan menjadi bijaksana dalam memutuskan sebuah perkara. Karena itu, ia akan menjadi bijaksana dalam memutuskan sebuah perkara. Salomo ketika diangkat menjadi raja atas Israel, ia masih muda dan belum berpengalaman untuk menjadi seorang pemimpin yang akan diperhadapkan pada pengambilan keputusan. Karena itu, ketika ia dipilih Tuhan menggantikan ayahnya menjadi seorang raja, ia ragu dan kurang percaya diri. Karena pengalamannya dalam bidang politik, militer, dan berbagai bidang lainnya masih relatif rendah. Karena itu, ia bermohon kepada Tuhan untuk diberi hikmat, bukan harta atau jabatan. Hal ini menjadi menarik dalam kisah kehidupan Salomo, karena sebelum menjalankan tugas kepemimpinannya sebagai raja, ia tidak meminta kekayaan, harta, dan jabatan kepada Tuhan. Namun, fokus utama yang dia minta adalah hikmat. Karena hikmat itu adalah harta yang sangat berharga dan tidak bisa direbut oleh sesama manusia. Berbeda dengan emas dan perak, bisa saja direbut oleh orang lain. Bagaimana dengan kita umat Tuhan? Bukankah dalam kenyataannya ada banyak orang serakah dengan harta, jabatan, dan kekuasaan, dan pada akhirnya di saat menjadi pemimpin dalam masyarakat atau gereja, ia tidak berjiwa pelayanan atau pelayan karena ia dikuasai hikmat dunia dan bukan hikmat Allah. Harta, kekayaan, dan kekuasaan ada batasnya, namun hikmat menyatu dengan kehidupan umat Tuhan. Maka sangat penting untuk mencari hikmat, karena hanya dengan berhikmat kita menjadi takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.